Halo, Pisces. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu untuk bulan September untuk energi percintaan. Tapi ingat ini general ya, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi, dan kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Sekarang kita langsung baca aja. Di sini kartunya udah kita shuffle. Kita akan lihat apa yang akan kita dapat ya untuk energi percintaan kamu di bulan September. Karena ini melihat dari dua sisi, jadi energinya bisa vice versa ya, kebolak-balik. Baris pertama kita punya Temperance ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi pasangan kamu ya. Tapi aku bacanya kamu dulu ya, gitu. Kemudian ada the Ten of Wands, kemudian ada Seven of Pentacles, kemudian di sini ada Ten of Swords, ada the Devils, kemudian ada Six of Pentacles. Oke. Di sini kamu bisa dealing dengan Sagittarius, Aries, Leo, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan energi Capricorn paling kencang ya. Cancer, Pisces, Scorpio juga ada ya, karena di sini di bottomnya kamu ada Two of Cups. Oke. Aku lihat saat ini kamu dengan pasangan mungkin ada masalah atau lagi sedang sedikit jeda gitu ya. Atau untuk beberapa di sini mungkin kamu dengan pasangan kamu lagi sedang nggak ada komunikasi ya. Ada koneksi soulmate di sini. Temperance ya. Seseorang yang kalian dua orang saling menyayangi, saling mencintai, dan untuk beberapa mungkin kamu dan dia ada perbedaan, tapi meskipun ada perbedaan, kamu dan dia ini sebenarnya punya perasaan yang sama gitu. Jadi kayak apapun perbedaan kalian itu kayak tidak membatasi kebersamaan kamu gitu. Cuman di sini yang aku lihat karena ada Ten of Swords, ada yang salah satu di antara kalian tuh kayak mengkhianati gitu ya. Jadi hubungan kamu saat ini mungkin kayak berakhir gitu juga bisa ya. Makanya tadi gue bilang kayak ada masa jeda gitu ya. Bisa kamu, bisa pasangan kamu, tapi aku sesuaikan aja ya. Aku baca aja di sini, sesuaikan aja dengan situasi kondisi kamu karena bisa vice versa. Mungkin ini untuk soal pengkhianatan ini untuk sebelumnya juga mungkin sudah terjadi ya, tapi kamu kayak selalu memaafkan. Makanya aku ngeliat terlihat seperti Ten of Wands dengan Seven of Pentacles ini kayak mungkin kamu ngerasa sudah banyak berjuang di dalam hubungan ini. Kalau untuk sebelumnya mungkin pasangan kamu on off gitu ya, meskipun dia punya yang lain kamu tahu, dan mungkin kamu selalu memaafkan gitu. Jadi kayak terasa kamu yang memahami dia tapi dia tidak memahami kamu atau tidak mengerti kamu gitu ya. Sampai di sini kamu ngerasa lelah dan capek di dalam hubungan ini karena kamu ngerasa kayak berjuang sendiri gitu loh. Kamu sudah rugi waktu, bahkan untuk beberapa di sini rugi nggak hanya waktu ya, mungkin dari segi materi juga gitu ya. Mungkin kamu yang selalu banyak memberi tapi dia hanya menerima gitu ya, sampai titik dimana kamu kayaknya nyerah gitu, kayak udah capek gitu loh ya. Dan mungkin kamu kayak milih untuk break dulu juga bisa ya gitu, atau memang pasangan kamu yang mengakhiri hubungan gitu dan kamu dalam keadaan tertekan gitu ya. Ten of Swords, the Devils di sini mungkin karena sikap pasangan kamu yang seperti itu, kamu jadi tertekan banget ya sebenarnya gitu, stres banget juga, overthinking juga gitu ya, karena dia mengkhianati kamu. Bisa ini hubungan masih berjalan tapi kamu dikhianati dan kamu bertahan, tapi kamu kayak
menunggu gitu ya, menunggu sampai kapan dia berubah, istilahnya seperti itu. Kamu ingin hubungan yang balance, yang seimbang antara memberi dan menerima gitu loh ya. Jadi kayak kayak kamu tuh berharap hubungan kamu akan membaik gitu loh jika kamu di sini menunggu gitu. Kamu ingin adanya satu perubahan gitu ya. Makanya kamu bertahan, tapi kamu kayak kelelahan sendiri gitu karena menurut kamu yang berjuang sendiri gitu, sedangkan pasangan kamu enggak gitu. Tapi untuk beberapa di sini memang ada yang hubungannya memang sudah berakhir gitu ya. Dan dengan adanya Two of Cups di sini, uh, secara perasaan ya kamu dan dia masih saling terkoneksi ya, ada koneksi yang cukup kuat gitu di sini ya. Jadi meskipun kamu dan dia saat ini nggak bersama, udah putus, itu kamu juga sulit untuk move on gitu ya. Makanya kamu juga mungkin ada yang beberapa ngerasa digantung gitu ya. Jadi kayak menunggu ya. Mungkin kamu juga masih berharap bahwa dianya bisa kembali, tapi dengan perubahan gitu. Tapi di suatu sisi kamu juga ingin melepaskan, ingin move on gitu ya. Kayak kamu berada di titik dimana sebenarnya di suatu sisi ingin menyerah sih ya gitu, udah lelah, capek gitu istilahnya. Tapi di satu sisi karena koneksi kamu terlalu kuat dengan dirinya gitu ya, itu yang membuat kamu kadang-kadang juga harus gimana gitu ya. Nah makanya kayak kamu ambil waktu untuk diam diam dulu deh gitu loh. Kamu juga nggak berusaha untuk mencari dulu gitu ya seseorang dulu, tapi kamu lebih uh, kayak kayak melihat dulu gitu loh ya situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Karena mungkin untuk beberapa di sini juga baru putus ya, ataupun seperti yang bilang tadi hanya sedikit ada masalah tapi belum benar-benar putus gitu ya. Kayak waktu untuk mundur dulu gitu loh, ambil jeda dulu gitu istilahnya ya. Dan pasangan kamu ini yang aku lihat ada penyesalan ya, ada penyesalan di dalam dirinya dia ketika hubungan ini berakhir dengan kamu ya, karena untuk mengikuti ego atau nafsunya sesaat itu dia menyesal di sini ya, ada perasaan rasa bersalah yang aku lihat di sini. Karena koneksi kamu dan dia cukup kuat, jadi bisa saja ya dia ini kayak apa ya, kayak kayak juga nggak bisa gitu loh, melepaskan kamu tuh kayak juga sulit gitu loh ya. Makanya dia seperti terbunuh atau terkhianati oleh tindakan dia sendiri gitu ya, dibebani rasa bersalah gitu. Dan aku lihat di sini dengan adanya Six of Pentacles, ada rasa-rasa keinginan dia untuk bisa kembali sama kamu ya, menebus kesalahan dia gitu. Cuman di sini yang aku lihat egonya masih tinggi ya, masih tinggi di sini. Dia masih belum dibilang belum, sebenarnya ada sih ya rasa bersalah ada gitu, cuman kayak untuk mengakui di hadapan kamu itu kayaknya masih belum deh gitu ya. Aku nggak tahu kenapa di sini seperti dia masih kayak masih terobsesi sesuatu gitu ya. Ya kan, dia masih bingung gitu loh. Di satu sisi tuh kayaknya oke. Mungkin ini kayak seseorang ini ya, mungkin seseorang yang dealing dengan dia itu kayaknya cuman dimanfaatkan gitu loh, cuman dimanfaatkan aja gitu loh, dari segi mungkin materi atau finansial bisa saja ya. hmm, Mencari kenyamanan di situ gitu, atau bisa saja pasangan kamu ini nyaman dari segi um, apa, komunikasi gitu. Mungkin menurut dia yang bisa diajak ngomong secara um, apa, secara perasaan gitu ya, atau berdua gitu, kayaknya dia gitu loh. Seseorang yang lain ini tuh kayak ngerasa nyaman gitu loh istilahnya ya, seperti itu ya. Makanya dia kayak memilih untuk seseorang yang lain ini gitu, karena menurut dia mungkin yang bisa memahami dirinya tuh, yang memberi perhatian lebih tuh mungkin
seseorang yang selingkuhannya ini gitu, seseorang yang lain ini gitu. Tapi di sini yang aku lihat ada penyesalan ya dari pihak dia gitu, karena udah mengkhianati kamu di sini hanya untuk mengikuti egonya atau nafsunya sesaat gitu, sehingga di sini dia sedang mengadakan satu observasi gitu ya, penilaian, pokoknya di masa-masa kalian jeda ini dia juga banyak merenung ya, dia merasa bersalah gitu, karena menurut dia juga kamu sebenarnya sudah banyak memberikan satu effort atau pengorbanan buat dia gitu, tapi dia kayak menyia-nyiakan kamu gitu. Dan kita lihat ada word waiting for ya, di sini ada divine timing ya, mungkin masa menunggu gitu ya, kamu mungkin masih menunggu dia juga berharap, atau memang seperti yang aku bilang tadi, kamu menunggu dia berubah gitu. Jadi hubungan ini belum benar-benar berakhir, tapi kamu hanya dikhianati aja gitu loh, kamu mundur dulu gitu istilahnya ya. Dan di sini ada forgiving and learning ya, dia ingin kembali sama kamu ya, minta maaf gitu. Dan di sini juga ada judgment, di sini juga ada two of cups gitu ya. Two of Cups ini tentang pertemuan. Dia seperti yang aku bilang tadi, dia ngerasa kayak secara batin itu kamu dan dia memang koneksinya kuat gitu loh. Walaupun dia bersama seseorang yang lain, itu kayak dia juga nggak akan bisa ya lupa dengan kamu gitu. Seperti itu. Makanya di sini kayak dia ingin memperbaiki hubungannya lagi dengan kamu gitu, tapi di sini egonya masih tinggi ya, dia masih punya ego di sini ya, egonya dia yang masih perlu diberesin gitu ya istilahnya. Dia masih berjuang mungkin ya untuk menaklukkan egonya sendiri gitu, karena dia ingin kembali sama kamu, memperbaiki hubungan di sini ya, ingin menebus kesalahan juga ya. Dan dia berharap kamu mau memaafkan dia. Dia belajar dari kesalahan masa lalu, kamu pun juga harus belajar dari yang terjadi gitu ya. Jadi tidak hanya menyalahkan dia, juga introspeksi gitu. Dia juga sama, itu keinginan dia ya. Two of Cups di sini kalian saling mencintai, kalian saling menyayangi ya. Dua orang yang sebenarnya tuh punya koneksi soulmate ya. Dua-duanya sebenarnya punya perasaan yang sama gitu. Cuman salah satunya ini masih toksik ya, orangnya masih belum mungkin belum punya kesadaran gitu ya, belum bisa apa kayak mungkin belum melihat gitu ya, belum bisa melihat begitu tulusnya kamu gitu, karena mungkin juga di sini ada trauma juga ya dari masa lalu gitu. Mungkin dia pernah dikhianati gitu ya, mungkin dia pernah disakiti, sehingga menjadikan dia orang yang seperti itu juga, kayak nggak percaya yang namanya setia atau cinta gitu ya, kayak hanya dua orang saja gitu loh, seperti itu ya. Orang ini memang masih punya banyak isu ya dalam dirinya. Selain itu mungkin dia juga ada addiction ya dengan mungkin dengan kayak minum-minuman keras, dengan seks gitu ya. Jadi pokoknya ada sisi-sisi negatif dia gitu loh ya. Orang ini cukup toksik gitu loh istilahnya ya. Jadi saat kalian dipisahkan ini sebenarnya juga ada poin-poin plusnya juga buat kamu gitu ya. Agar kamu juga bisa belajar ya, kayak narik kamu dulu mundur gitu ya, biar kamunya juga nggak terbawa-bawa sisi negatif dia gitu loh. Ya makanya kalian dipisahkan dulu gitu, biar dianya memperbaiki diri juga gitu loh. Ya ketika dia tahu kesalahan-kesalahan dia ya, dan dia bisa belajar dari situ, kemudian kalian sudah satu frekuensi gitu ya. Nah disitulah mungkin kayak semesta akan mempertemukan kamu lagi gitu, karena di sini juga ada word waiting for ya, kayak divine timing gitu. Kamu masih harus sabar menunggu kalau mengharapkan seseorang ini kembali, apalagi kalau dia ini memang pasangan resmi kamu gitu ya. Seperti itu, kamu dan dia sudah menikah istilahnya, seperti itu ya. Ambil pelajarannya aja gitu, gak usah saling menyalahkan gitu. Mungkin di dalam sisi-sisi diri kamu, di satu sisi kamu masih mencintai dia, tapi di satu sisi kamu juga masih ada perasaan benci, perasaan dendam, karena disakiti itu kan sakit gitu loh ya.
dikhianati lah. Dikhianati itu kan sakit gitu istilahnya ya, seperti itu. Tapi it's okay di sini ketika kamu bisa memahami sesuatu ya, situasi atau kondisi yang sedang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu juga bersabar di sini. Endingnya aku rasa endingnya ya, dia akan datang lagi ke kamu akan dipertemukan lagi di sini di saat waktu yang tepat ya, tapi waktunya semesta, bukan waktu menurut kamu ya gitu. Jadi kalian dua-dua ini punya frekuensi yang sama, kayak keduanya sudah siap gitu loh secara energi gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk Pisces. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang belum dipahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.